Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Rizky Oktaviana akan memaparkan penjelasan terkait poin 1 dan 2. Poin 1 sendiri adalah definisi dari pasar modal, yang merupakan suatu sistem keuangan yang memfasilitasi perdagangan instrumen keuangan seperti saham dan obligasi antara para investor. Ini melibatkan bursa efek dan lembaga keuangan yang memungkinkan pembelian, penjualan, dan perdagangan berbagai jenis aset keuangan. Lalu tujuan pasar modal ini termasuk memberikan likuiditas, harga yang adil, dan akses modal bagi perusahaan. Lalu untuk yang poin kedua adalah produk dari pasar modal. Dalam pasar modal, berbagai produk keuangan diperjualbelikan yang diantara lain saham atau stocks yang merupakan merepresentasikan kepemilikan dalam suatu perusahaan dan memiliki hak atas dividen dan hak suara dalam rapat pemegang saham. Lalu yang kedua ada obligasi atau bonds, surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah sebagai bentuk pinjaman yang memberikan bunga dan dikembalikan pada jatuh tempo. Yang ketiga ada reksadana atau mutual funds, dana investasi yang mengumpulkan uang dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek yang dikelola secara profesional. Yang keempat ada ETF atau Exchange Traded Funds, mirip dengan reksadana tetapi diperdagangkan seperti saham di bursa efek. Yang kelima ada derivatif atau derivatives, kontrak keuangan seperti opsi dan kontrak berjangka yang nilainya berasal dari aset lainnya. Yang keenam ada instrumen pasar uang atau money market instruments, investasi jangka pendek seperti surat berharga pasar uang dan sertifikat deposito. Yang ketujuh ada waran, instrumen keuangan yang memberikan hak atau bukan kewajiban untuk membeli saham dengan harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir ada efek beragun aset atau asset-backed securities, efek yang dijamin oleh aset fisik seperti hipotek atau piutang. Demikian dari saya dan akan dilanjutkan untuk poin 3, 4, dan seterusnya. Untuk pertanyaan nomor 3 dan nomor 4, saya akan menjelaskan pengertian saham dengan saham kategori bearish dan juga bullish. Jadi apa sih kedua saham ini dan beserta dengan contohnya tentunya. Nah, yang pertama itu adalah bearish. Bearish itu sendiri berasal dari kata bear. Bear itu beruang, di mana beruang ini akan menyerang dengan cakarnya ke atas, kemudian ke bawah. Nah, artinya sama. Bearish ini adalah kondisi analisis di mana sentimen pasar memiliki pandangan negatif, di mana tren di pasar modal itu memiliki penurunan tersebut hingga sampai 20%. Dan dari penurunan tersebutlah saham-saham tersebut akan semakin murah, akan semakin turun, dan para investor ini akan pesimis dengan saham tersebut. Sedangkan bullish sendiri itu adalah sebaliknya. Bullish sendiri itu berasal dari kata banteng, di mana banteng itu menyerang dengan ujung tanduknya ke bawah lalu ke atas. Sama. Bullish ini artinya di mana analisis sentimen pasar itu memiliki pandangan yang positif, di mana kondisinya itu investasi atau tren pasar modal itu meningkat. Nah, kemudian para investor pun memiliki pandangan yang optimis tentang sebuah saham. Contoh saja, ketika COVID-19 2020 sampai dengan 2021, pariwisata, industri pariwisata mengalami penurunan saham yang sangat drastis. Contohnya di industri perhotelan, di Bali contohnya, banyak sekali saham-saham perhotelan yang dijual dengan harga murah karena mengalami penurunan. Disinilah kondisi bearish ini terjadi, di mana penurunan saham lebih dari 20% atau 20%. Kemudian banyak investor-investor yang memiliki minat untuk membeli saham-saham yang dijual dengan harga murah tersebut. Nah, para investor ini kemudian mulai menjual kembali di tahun 2022 ketika kondisi COVID-19 ini sudah mereda. Nah, di 2022 inilah rekor pasar modal dan saham kembali naik.
Nah, investor-investor yang membeli saham hotel atau hotel dengan harga murah sebelumnya di tahun 2020 sampai dengan 2021 kembali menjual saham tersebut di 2022 dengan harga yang lebih tinggi. Nah, disinilah dinamakan dengan kondisi segmen saham bullish. Dari sini teman-teman semoga dapat dipahami jawaban pertanyaan dari nomor 3 dan nomor 4. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyebutkan 3 aplikasi saham online serta keunggulannya. Yang pertama ada SimInvest. SimInvest ini merupakan aplikasi saham online yang telah berdiri kurang lebih 30 tahun. Jadi mereka sudah berpengalaman melayani di bidang keuangan dan investasi selama 30 tahun lamanya. Mereka juga sudah terpercaya karena sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Selanjutnya, mereka juga telah mendapat Information Security Management System atau ISMS karena telah memenuhi standar internasional yang telah diakui secara global. Untuk aplikasinya sendiri, ini teman-teman atau nasabah bisa mendownload di Google Play Store atau Google App Store. Selanjutnya ada Stockbit. Stockbit ini merupakan aplikasi saham online yang sangat direkomendasikan untuk para pemula. Sama seperti SimInvest tadi, aplikasinya dapat di-download di App Store atau Play Store. Dan kelebihan utama dari aplikasi Stockbit ini adalah ada fitur di mana para nasabah dapat berdiskusi bersama trader lain. Tak jarang, beberapa trader profesional juga memberikan rekomendasi saham beserta analisis teknikal atau fundamentalnya. Dapat memantau pergerakan bursa saham melalui aplikasi saham ini secara real time. Dan aplikasi saham ini juga terdaftar di OJK dan telah diawasi oleh OJK. Nah, juga ada dan aplikasi Stockbit ini juga menyediakan fitur Touch ID untuk menjamin keamanan transaksi. Baik, selanjutnya ada aplikasi Bibit. Aplikasi Bibit ini juga sudah terdaftar di OJK dan telah diawasi juga oleh OJK. Aplikasi Bibit ini berasal dari PT Tumbuh Bersama, Bibit Tumbuh Bersama. Kelebihan dari aplikasi ini ialah registrasi bisa dilakukan secara online, gratis biaya komisi pembelian reksadana, hingga investasi yang bisa dicairkan kapan saja tanpa penalti.